Assalamualaikum, hai guys, welcome back to our channel Bahasan Video. Kacang mentega guys, ada yang suka nggak nih? By the way, mentega itu hanya istilah saja ya. Karena kenyataannya kacang renyah ini dibuat dengan bahan utama kacang tanah dan margarin. Mungkin karena emang istilah margarin ini sering disalahartikan sebagai mentega, jadi ya disebut kacang mentega deh. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap banget dan bikin lagi ya. Kacangnya itu sangat empuk walau tanpa direbus atau direndam air panas dahulu dan tanpa digoreng dengan banyak minyak. Oke, pastinya kalian pada kepo kan ya? Gimana cara membuatnya? Just check it out. Bahan dan cara membuat. Pertama, siapkan 1 kg kacang tanah kupas. Cuci bersih kacang, lalu tiriskan minimal 1 jam hingga kacang benar-benar kesat. Selanjutnya kita siapkan juga bawang putih goreng. Jika membuat sendiri, bahannya yaitu 3 sampai dengan 4 bonggol atau sekitar 200 sampai dengan 300 gram bawang putih. Kupas bawang dan cuci bersih. Kemudian iris tipis bawang putih dengan menggunakan pisau tajam. Seperti ini. Selanjutnya waktunya digoreng. Caranya, masukkan potongan bawang putih ke dalam minyak dingin hingga tenggelam. Nyalakan api sedang. By the way, fungsi penggunaan minyak dingin di awal ini adalah agar irisan bawangnya itu tidak rawan menggumpal dan lengket di dasar penggorengan. Catat. Goreng dengan api sedang hingga matang. Total durasi menggorengnya itu sekitar 18 sampai dengan 20 menit. Setelah bawang mulai menguning agak coklat, segera angkat. Jangan menunggu bawang menjadi kaku dan benar-benar coklat, karena setelah bawang diangkat dan masih panas, proses memasaknya itu masih terus berlangsung sehingga bawang yang tadinya itu bertekstur lembek ketika dingin akan mengeras dengan sendirinya. Catat. Oke, tiriskan. Sisihkan. By the way, untuk warna bawang putih goreng yang lebih cantik dan lebih kriuk, setelah diiris, tambahkan 1 sendok makan cuka makan. Aduk rata. Goreng seperti biasa ya. Nah, ini dia hasilnya. Bisa dilihat kan ya, bawang goreng yang sebelumnya itu ditambahkan sedikit cuka, hasilnya terlihat lebih cerah dan kriuk. Well guys, bawang putih setelah digoreng garing begini, berat totalnya itu hanya sekitar 100 sampai dengan 150 gram saja. Oke, sisihkan. Siapkan 6 sampai dengan 8 lembar daun jeruk purut sesuai selera. Goreng di minyak panas hingga kering. Sebentar saja ya, asal sudah kaku dan warnanya itu bisa tetap hijau cantik. Angkat. Kemudian remas kasar seperti ini, sisihkan. Oke guys, jika semua bahan sudah siap, selanjutnya waktunya dieksekusi. Siapkan wajan atau wok pan. Masukkan kacang yang sudah disiapkan tadi.
200 gram margarin. Nyalakan api kecil dan goreng kacang seperti disangrai sambil terus diaduk agar matang merata. Pembuatan kacang mentega ini sebenarnya emang sangat mudah ya. Cuma harus sedikit telaten dan sabar. Karena kacangnya itu wajib diaduk secara kontinu dengan tetap menggunakan api kecil. Jadi durasinya itu lumayan lama juga sangat amat membosankan. Nah, ini sudah 20 menit disangrai juga statusnya itu masih gini-gini saja guys. Kelihatannya belum ada tanda-tanda mau matang gitu. But it's okay. Tetap semangat mengaduk ya. Jangan sampai menyerah. Jika sudah 30 menit dimasak, margarinnya itu sudah mulai gemerungsung alias panas gitu. Artinya kacangnya sudah mulai menuju matang. Oh, tapi ini baru separuh jalan guys. Olah Chan yuk, pegel banget kayak tangannya nyong lah. Chan, mau gak nih ngudak. Boy, sampai keseleo tangannya gaya lah. Suwe temen deneng. Oke, sekarang sudah ongoing 40 menit ya. Kacangnya itu sudah mulai terasa ringan saat diaduk. Artinya kacang sudah lumayan matang. Tapi baru lumayan ya guys. Artinya masih wajib diaduk lagi hingga benar-benar matang. Well guys, jika kacang sudah mulai berubah warna menjadi kuning seperti ini, jika suka agar semakin wangi, tambahkan 20 gram atau sekitar 1 sendok makan mentega. Aduk rata. Dan terus diaduk hingga kacang matang luar dalam. Nah, tanpa terasa sekarang sudah 60 menit proses memasak. Dan kacang jumbo ini sudah terlihat kuning sedikit agak kecoklatan. Artinya kacang sudah matang. Oke, matikan api kompor, lalu angkat dan pindahkan ke wadah lain. Biar aroma menteganya itu lebih kuat, ini sisa minyak campuran margarin dan menteganya saya tuangkan sedikit ya guys. Selanjutnya, selagi panas, tambahkan 3 sendok teh penuh bubuk kaldu atau setara dengan 2 sachet Royco rasa ayam atau sapi sesuai selera. Aduk rata. Tambahkan bawang putih goreng yang sudah disiapkan tadi. Kemudian remasan daun jeruk goreng kering. Aduk hingga rata. Dan pindahkan ke wadah yang lebih ceper. Biarkan hingga dingin. Jika masih panas, kacangnya itu memang cenderung berminyak dan melempem. Jadi minimal itu didiamkan dulu selama 1,5 jam, baru deh tekstur kacangnya itu menjadi empuk dan renyah. By the way, saat didinginkan begini juga kacangnya itu tidak perlu dialas kertas, karena jika kacang sudah dingin dengan sendirinya minyak, mentega dan margarin yang kebloh ketika panas itu akan diserap sempurna oleh kacang. Jadi tidak perlu cemas jika di awal kacangnya itu terlihat mengkilat dan mandi minyak begini. Karena ketika didiamkan semalaman di wadah tertutup, tuh
Lihat, tampilan kacangnya itu berubah jadi kesat dan bebas minyak seperti ini. Jadi, margarin dan mentega yang tersisa di kacang itu benar-benar terserap sempurna ke kacang. Catat. By the way, ini kan tadi saya menggunakan jenis kacang ukuran jumbo tuh. Jadi proses memasaknya itu cukup lama, yaitu sekitar 60 menit dengan api kecil. Nah, jika ingin lebih cepat, kita bisa menggunakan kacang tanah lokal ya guys. Jika menggunakan kacang tanah lokal atau yang ukurannya kecil-kecil gitu, untuk takaran 1 kg kacang tanah, durasi memasaknya itu lebih singkat, yaitu hanya sekitar 45 menit saja. Jika membuat lebih banyak, lebih dari 1 kilo, misalnya 2 atau 3 kg, maka sebaiknya kacang dimasak secara dicicil alias bertahap per 1 kg saja. Karena jika kuota kacangnya itu terlalu banyak, maka hasilnya jadi kurang maksimal. Catat. Pastikan kacang dimasak dengan api kecil, karena jika apinya itu besar sedikit saja, maka kacang jadi cepat matang dan rawan gosong, tapi juga justru setelah dingin kacang tanah masih tetap melempem alias tidak renyah sama sekali. Tuh seperti ini ya. Jadinya ini adalah hasil kacang mentega yang dimasak dengan api besar dan dalam 30 menit sudah kuning kecoklatan gitu. Ternyata kacang masih terasa mentah dan sama sekali tidak renyah. Lah, Jan yuk. Emang temen kie Jan. Kacangnya gosong. Gosong kayak kie terus ora renyah lah, siapa sing ngarep mangan lah yuk. Yo wis dikemut baik kayak permen sidane. Untuk jenis margarinnya sebaiknya gunakan margarin butter atau margarin biasa. Jika menggunakan margarin jenis rice mix yang sudah ada rasanya seperti Blue Band barbecue atau rasa ayam, maka kurangi takaran margarin sebanyak 45 gram lalu tambahkan 1 bungkus rice mix kemasan 45 gram. Masak seperti biasa ya. Emang sih jika menggunakan margarin rice mix ini hasil kacang mentega jadi lebih gurih dan enak. Cuma teksturnya itu ternyata jadi kurang renyah dan kurang keras. Nah, agar kacangnya itu bisa keras dan renyah, solusinya panggang kacang di oven tangkring atau oven listrik di suhu sedang selama sekitar 10 sampai dengan 15 menit. Jika menggunakan Mito Fantasy begini, panggang di suhu 150 derajat Celcius selama 10 menit saja. Dengan dipanggang begini, maka kacang mentega yang dimodif dengan menggunakan margarin rice mix bisa terasa gurih, empuk, dan renyah. Catat. Nah ini dia guys hasilnya. Perbandingan antara kacang mentega yang menggunakan margarin biasa dan yang dimodif dengan menggunakan margarin rice mix. Ternyata yang dimodif ini warnanya itu terlihat lebih gelap karena emang dimasak 2 kali, yaitu disangrai dan dipanggang. By the way, buat kalian yang ingin mengikuti giveaway THP 2021 ini, silakan cek pengumumannya di deskripsi video ini. Di giveaway kali ini itu akan ada hadiah cantik berupa gadget dapur dari Stein Cookware dan Mito Chiba. Kemudian juga ada uang cash. Dan total hadiahnya nanti senilai 12 juta rupiah. Wow, amazing. Silahkan diikuti jika kalian berminat. Catat. Oke guys, demikian tadi cara membuat kacang mentega empuk renyah ala The Hasan video. Semoga bermanfaat dan bagi para pejuang keluarga yang menggunakan resep ini untuk ide jualan, semoga dilancarkan ya, diberi kemudahan untuk usaha. Amin. Dilimpahi rezeki barokah dan turah-turah. Amin. Tetap semangat dan selalu berusaha. Insya Allah semoga bisa sukses dunia dan akhirat. Amin. Okay. I hope you guys enjoyed this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.